nanti bisa halus. Jadi pecah batang dimulai dari pemupukan tanpa terurai atau proses fotosintesisnya kurang, kelembapan lebih di dalam sini, dia tidak bisa masak secara normal, jadi batangnya nggak kuat di batangnya. Jadi pucuknya nggak berjalan, batang sini pecah nggak kuat ya. Seperti itu pembahasan untuk masalah pecah batang. Jadi kemudian untuk keunggulan munggel atau tidak munggel. Jadi munggel ini nanti prosesnya hanya. Selamat siang Pak Bos. Alhamdulillah hari ini cuaca betul-betul panas. Terima kasih untuk cuaca panas hari ini, sehingga pertumbuhan tanaman semangka kita ini berjalan cukup stabil. Walaupun tiap hari hujan, tapi masih ada selang panas, ini masih bisa mengurai nutrisi dan juga penyepraian yang kita lakukan. 24 HST teman-teman untuk periode ini tanam semangka di musim penghujan. Kegiatan dan pembahasan apa saja, mari bersama-sama belajar dengan Ayat TV. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk teman-teman pemula. Penataan golor sudah selesai ya teman-teman. Bunga-bunga pertama dari tanaman semangka varietas Amarelo ini juga sudah muncul bunga pertama. Ini ya bunga pertama. Ini bunga pertama. Ini juga bunga pertama. Jadi sudah banyak bermunculan untuk bunga pertama. Jadi kondisinya kita akan berubah fase dari vegetatif ke generatif. Yang penting tetap menjaga kestabilan pucuk, jangan sampai bundel, tetap bersih. Lajunya slow-slow nggak apa-apa, yang penting pucuknya jangan sampai berhenti berjalan. Kalau misalnya kena hujan kotor itu nggak masalah ya, nanti terurai dengan sinar matahari. Banyak sekali yang bertanya tentang proses munggel tidak munggel atau topping pucuk, potong pucuk tidak topping pucuk ya. Jadi teman-teman, untuk kali ini, untuk posisi ini memang saya tidak topping pucuk, dan ini baru pertama kali saya lakukan untuk proses model tanam semangka golor jadi satu seperti ini. Ini sistem di Jawa, sistem kupu tarung, tapi kita juga mencoba ya, biar sama-sama teman-teman juga memberikan saran atau memberikan masukan bagaimana kiat-kiat untuk tanam semangka model ini, hasilnya bagaimana Mas. Makanya di forum Ayat TV ini kita sama-sama sharing ya. Jadi saya yang nggak tahu itu dikasih tahu, dan teman-teman yang belum tahu bisa bertanya. Untuk presentasi pertumbuhan oke, secara perawatan kita. Yang masalah topping pucuk tidak topping pucuk, ini tidak topping, jadi nah semua golor seperti ini. Ini cabang utama, ini cabang primer, cabang sekunder ya. Yang penting kuncinya jangan pecah batang. Kalaupun penyemprotan fungi baik sistem kontak maupun sistemik ya, kalau bisa teman-teman pakai nozzle kipas, jadi bisa tembus ke batang-batang. Kalau habis dipupuk, kelebihan pupuk biasanya tidak ada sinar matahari, nanti batangnya bisa pecah. Bisa ditambahkan pupuk daun untuk menghaluskan daun. Jadi yang menghaluskan daun ini bukan hanya pupuk, tetapi pemberian pupuk daun juga bisa membantu penghalusan. Yang penting tidak ada hama. Jadi seperti ini, bekas-bekas ulat ini sudah kering, ulat mati ataupun kutu daun, nanti bisa halus. Jadi pecah batang dimulai dari pemupukan tanpa terurai atau proses fotosintesisnya kurang, kelembapan lebih di dalam sini, dia tidak bisa masak secara normal, jadi batangnya nggak kuat. Ada juga permasalahan disebabkan pucuk. Jika pucuk ada kutu-kutuan atau pucuk kotor atau pucuk tidak berjalan normal, misalnya jebuk ataupun keriting, juga bisa pecah batang. Jadi kalau pucuknya ini enggak bersih, terus kita lakukan pemupukan, baik itu sedikit maupun banyak, itu nanti ujung-ujungnya pecah di batangnya. Jadi pucuknya enggak berjalan, batang sini pecah, enggak kuat ya. Seperti itu pembahasan untuk masalah pecah batang. Jadi kemudian untuk keunggulan munggel atau tidak munggel. Jadi munggel ini nanti prosesnya hanya di masa generatif kita
kesulitannya mungkin ya kalau tidak munggul, karena kita harus memilih bunga. Jadi mungkin nanti gerakan kita pemilihan bunga di bunga ke-34 sesuai saran teman-teman di kolom komentar. Karena ini baru belajar, jadi jangan dikira saya tidak menyaring komentar ya, saya saring juga. Yang mana-mana yang bagus akan saya perhatikan untuk budidaya tanam semangka sistem ini. Jadi betul-betul Forum Maya TV ini berfungsi untuk saling sharing teman-teman. Kita lihat nanti masih ada sisa waktu 1 minggu untuk mencapai target 1 bulan di fase vegetatif untuk melakukan perkawinan. Mungkin ya kalau ada 3-4 golor kita buahkan 2 udah keren loh teman-teman. Jadi kalau ini 1000 batang, ini padahal lahan cuma 1/4 hektar ya, nggak ada. Sana sudah lebung, ini lahan 1/4 kurang, tapi pokok tanaman ini 1000 batang ya. Jadi analisa sajalah teman-teman, kalau 1000 batang kita buahkan 1 saja asal superan di atas 7 kilo udah ketemu insya Allah ya. Ya nantilah terus kita simak saja videonya bagaimana keberhasilan ataupun pendapatan dari sistem ini, ataupun sistem yang sebelah sana kita buat sistem biasa, sistem lampungan, yaitu dengan bak single. Baru ini kita coba sedikit saja. Kalaupun nanti bagus sesuai saran teman-teman di komentar, kita perbanyak lagi untuk sistem ini. Jadi biar kita ini semakin ke depan semakin pintar, semakin bisa berbudidaya semangka sebagai penghasilan utama khususnya untuk petani semangka. Yang penting posisi kerutinan. Kalau golor bersama ini enak banget nyemprotnya ya teman-teman. Jadi lebih irit di pengobatan, lebih irit di pemupukan juga. Karena biasa yang kita bikin 2, kita bikin 1. Jadi nyemprotnya enak, perawatannya juga enak. Dipandang juga enak ya teman-teman. Dari segi kesejukan.